Halo sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang salah satu metode pemupukan pada tanaman ya, yang kali ini sedang viral atau sedang booming. Nah, metode kali ini disebut dengan biosaka. Biosaka yang oleh penggagas atau penemunya yang berasal dari Kota Blitar, yaitu M. Ansar, mengatakan bahwa biosaka selamatkan alam kembali ke alam. Nah, apa itu yang dimaksud dengan biosaka? Biosaka adalah salah satu sistem teknologi terbaru dalam perkembangan dunia pertanian organik ya, yang modern, yang terbentuk sebagai bioteknologi. Biosaka tidak menggunakan mikroba proses fermentasi dalam pembuatannya. Untuk itu, menurut penggagas atau penemunya M. Ansar dari Blitar, mengatakan salah satu inovasi yang dikembangkan petani adalah teknik biosaka. Sang inovator teknologi tersebut adalah Muhammad Ansar, petani yang berasal dari Kota Blitar, Jawa Timur ya. Biosaka adalah salah satu sistem teknologi terbaru dalam perkembangan dunia pertanian organik modern yang terbentuk sebagai bioteknologi. Biosaka tidak menggunakan mikroba maupun proses fermentasi dalam pembuatannya. Itu menurut Bapak Ansar ya, dalam salah satu webinarnya. Namun ia mengakui sebenarnya biosaka bukan teknologi yang rumit, tapi hanya sesuatu yang sederhana sekali. Dalam membuatnya tidak menggunakan mesin, hanya dengan tangan. Inilah keunikan dan perbedaan dari yang lainnya. Ini aneh juga unik. Di era yang penuh teknologi, inilah keunggulan dari biosaka atau keunikan dari biosaka ya. Menurut beliau, awalnya dirinya hanya ingin membantu petani, namun malah kini berkembang dengan baik di Blitar sebagai penggagas biosaka. Ia memulai melakukan risetnya di tahun 2006, kemudian mulai dikembangkan secara masif pada tahun 2011 melalui pemberdayaan petani, menurut beliau. Kemudian sejak pertengahan tahun 2019 beliau melakukan pendampingan di wilayah Kabupaten Blitar, khususnya petani di wilayah Kecamatan Wates ya. Saat itu jumlahnya hanya 1-2 petani, namun melalui getok tular dibantu petugas pertanian lapangan, perkembangan selama 2 tahun pendampingan teknologi biosaka sudah mulai diuji coba pada skala luas. Kini hampir setiap kecamatan wilayah Blitar sudah menerapkan dari biosaka. Untuk kelebihan dan kekurangannya, menurut beliau menjelaskan beberapa kelebihan biosaka. Yang pertama, efektivitas kinerja yang baik. Reaksi biosaka dapat dilihat dalam waktu 24 jam setelah aplikasi. Yang kedua ya, dapat digunakan pada seluruh fase tanaman mulai dari benih sampai panen ya. Ketiga, proses produksinya pun sangat cepat karena tidak menggunakan metode fermentasi yang biasanya memakan waktu paling cepat 1 minggu. Cara penggunaannya mudah dan penggunaan dosis yang sangat sedikit, cukup 40 ml
dicampur dengan 15 liter air untuk sekali penyemprotan ya. Untuk luasan kira-kira 1 hektar atau 400 ml untuk 1 hektar tanaman padi. Penyemprotan dari mulai tanam sampai panen dilakukan sekitar 7 kali. Kelebihannya menurut beliau Bapak Ansar adalah dapat diterapkan pada semua proses komoditas termasuk tanaman perkebunan. Lebih penting, penggunaan biosaka dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50-90%, sehingga jauh menghemat biaya produksi ya. Bahan baku biosaka juga terdapat setiap saat di lingkungan petani, dimanapun dan kapanpun. Namun demikian, menurut beliau mengakui kekurangan biosaka adalah tidak dapat diproduksi dengan mesin. Kekurangan lain, bahan baku yang terus berganti pada saat pembuatan. Setelah saya mempelajari hama selalu berganti dan beradaptasi, hasil penelitian saya ternyata teknologi alam bisa dimanfaatkan petani untuk adaptasi lingkungan. Teknologi alam menjadi kelebihan di Indonesia menurut beliau. Sementara lanjut, menurut beliau dengan perkembangan teknologi pemupukan, petani didorong terus menghasilkan tiap tahun yang tidak lagi berpatokan pada warisan leluhur. Di sisi lain, selama ini petani hanya mengenal 2 musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Mengkombinasikan warisan leluhur yakni ilmu mongso, yakni mongso tanam dan mongso paceklik, mongso tandur dan teknologi modern. Beliau menemukan teknologi biosaka. Ternyata alam menghasilkan apa yang kita butuhkan, termasuk dalam pertanian. Selain itu, beliau menjelaskan terkait unsur hara tanah. Selama ini menurutnya banyak yang hanya memahami unsur hara makro dan mikro, khususnya NPK dan kalsium. Padahal banyak unsur hara lain yang petani juga harus paham, seperti magnesium dan sulfur. Bahkan ada sekitar 17 unsur serta asam amino. Jika kita memahami unsur ini, maka kebutuhan pupuk makro hanya sedikit ya. Jadi sebenarnya biosaka bukan ngawur, termasuk cara memilih bahan, bukan rumput apa saja, tapi faktor yang harus dipahami. Beliau juga mengatakan biosaka terbuat dari rerumputan yang dicampur dengan air lalu dihancurkan. Setelah itu bisa langsung diaplikasikan di lahan untuk semua jenis tanaman. Namun ia mengingatkan untuk pemilihan rumput harus memakai rumput yang sehat yang tidak tercampur bahan kimia. Bukan hanya itu, juga harus diketahui masa pertumbuhan rumput berada di fase vegetatif atau generatifnya. Demikian tadi sahabat semuanya, manfaat dari biosaka yang ditemukan oleh sang inovator Bapak Muhammad Ansar dari Kota Blitar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya para petani. Dan jangan lupa share video ini agar video ini semakin bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya, tulis di kolom komentar. Dan semoga bermanfaat dan sukses selalu. Terima kasih.